Halo, kita bertemu kembali untuk mata kuliah Cross Cultural Management dan ini adalah em, pertemuan ketujuh yang merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian akan mengalami yang namanya ujian tengah semester di pertemuan 8, ya. Dan pada pertemuan 7 ini kita akan belajar tentang perubahan budaya dalam organisasi. Nah, dan pada dasarnya perubahan budaya itu dalam organisasi itu akan terjadi. Ya, kalau kalian hanya bekerja di organisasi itu untuk jangka waktu yang singkat mungkin tidak dirasakan. Tapi kalau kalian bekerja di sebuah organisasi itu cukup lama, biasanya kalian akan merasakan hal tersebut. Ya, adanya perubahan budaya dalam organisasi tersebut. Dan sasaran pembelajaran kita pada pertemuan 7 ini adalah pertama, mengetahui mekanisme tertentu untuk mengubah budaya organisasi serta instrumen ya untuk mendiagnosis perubahan yang diperlukan. Dan yang kedua adalah ketegangan antara budaya nasional dan budaya organisasi dalam proses perubahan budaya tersebut. Ya. Dan dikatakan bahwa budaya perusahaan seperti budaya negara ya, jangan pernah mencoba untuk mengubahnya. Karena apa ya? Karena tadi budaya perusahaan itu seperti budaya negara, jadi jangan pernah untuk mengubahnya gitu. Sebagai gantinya cobalah bekerja dengan apa yang Anda miliki. Contoh, misalnya suatu saat Anda udah bekerja lama banget di salah satu organisasi, kemudian Anda berpindah pekerjaan di organisasi baru, mungkin sektor yang kalian eh, bergabung itu sektor yang sama dengan pekerjaan kalian sebelumnya, tapi belum tentu di perusahaan yang baru itu kalian akan mendapatkan kondisi yang sama atau budaya yang sama ya. Tentu organisasi yang berbeda memiliki budayanya masing-masing. Nah, ini disampaikan oleh Peter Ferdinand Drucker ya, beliau adalah seorang konsultan manajemen, pendidik dan juga seorang penulis. Oke, bagaimana perubahan organisasi itu sebagai sebuah proses budaya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebuah organisasi itu berkembang, bertahan, atau malah sebaliknya, artinya dia itu jatuh, ya? Itu sangat bergantung pada banyak faktor, ya. Yang ada faktor luar dan juga ada faktor di dalam perusahaan tersebut. Dan faktor-faktor eksternal, ya, seperti misalnya perubahan teknologi yang cepat, kemudian perubahan industri, perubahan pasar, kebijakan dari pemerintah yang baru, misalnya yang kemarin ada Undang-Undang UU CK di Indonesia, ya itu juga menjadi faktor luar. Kemudian persaingan yang meningkat, ya di mana sekarang bicara bisnis bukan lagi bicara tentang kecepatan bisnis, tetapi yang dibicarakan adalah percepatan bisnis dan perkembangan ekonomi global. Ya, semua itu dapat dilihat sebagai potensi-potensi threat atau ancaman bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Ya, namun juga bisa dianggap sebagai sebuah peluang. Contoh, bisa dikatakan banyak perusahaan yang konvensional, banyak yang gulung tikar, tapi kalian juga bisa melihat bahwa cukup banyak perusahaan startup itu yang berkembang saat ini. Artinya, sekaligus kondisi dinamis global itu merupakan sebuah ancaman, tapi sekaligus itu juga menjadi sebuah peluang. Oke. Nah, eh, kemudian dari Andre Lauren itu juga membahas ya, Andre Lauren itu juga membahas kesulitan terjadi pada proses perubahan ya, ketika sebuah perubahan terjadi, misalnya cara kerja yang melihat perubahan organisasi dan manajemennya itu dihambat oleh asumsi-asumsi atau konsepsi mereka sendiri. Kemudian pada di awalnya orang-orang yang ingin berubah itu mungkin memiliki ide yang tetap ya tentang bagaimana sebuah organisasi itu harus terstruktur ya, mereka ingin menjaga status quo-nya, tidak ingin berubah ya, dan juga mereka mungkin tidak mempertimbangkan alternatif apapun untuk piramida hierarki ya. Ya ini juga salah satu kondisi mereka untuk mempertahankan status quo-nya mereka. Konsep seperti itu produk pemikiran manajemen yang klasik ya, dan mungkin tidak sesuai ketika organisasi harus mengambil tugas atau teknologi baru atau berurusan dengan orang atau lingkungan yang baru. Nah, selain daripada itu, seluruh gagasan perubahan mungkin dianggap naif jika bermaksud baik, orang terlalu fokus pada manfaat dari perubahan tanpa mempertimbangkan gagasan bahwa
Perubahan bukanlah pergeseran organisasi dari A ke B, tetapi perubahan itu merupakan transformasi dari A ke B, ya. Nanti saya akan sharingkan ke kalian juga itu link YouTube dari transformasi budaya budaya dalam organisasi yang saya sampaikan pada pertemuan 6 sebelumnya, ya, yang dari Simon Sinek. Kemudian apakah mungkin ya membawa transformasi yang mendasar? Sebuah analisis oleh Dale and Kennedy itu mencerminkan bahwa keyakinan bahwa budaya organisasi itu bersifat mengakar, terutama jika dalam tahap parubaya atau kedewasaan. Jadi kalau sebuah perusahaan itu sudah lama, ya dia sudah dewasa perusahaannya, bukan perusahaan yang baru bergabung, itu keyakinan budaya organisasinya itu cukup mengakar, ya itu cukup mengakar sehingga juga bisa aja itu menjadi sesuatu yang tidak begitu mudah, ya tidak begitu mudah untuk dianggap, untuk diajak berubah begitu. Nah, budaya yang telah berkembang ya seiring dengan organisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi akan sulit untuk diubah dan melibatkan segala macam hubungan antara individu dan subkelompok di dalam organisasi tersebut. Dan untuk perubahan organisasi ya sebagai sebuah proses budaya itu juga ada beberapa ini ya evolusi perkembangan. Yang pertama adalah yang evolusi alami. Evolusi alami ini budaya akan berkembang menjadi budaya yang paling berhasil ya jika organisasi itu tidak mengalami terlalu banyak tekanan dari lingkungannya. Mengapa? Karena dia memungkinkan untuk melibatkan apa yang disebut sebagai evolusi umum ke tahap selanjutnya dari pengembangan organisasi melalui perbedaan, mendiversifikasi, dan kompleksitas yang berkembang. Ya, yang kedua itu adalah evolusi mandiri melalui terapi organisasi. Nah, organisasi yang memperoleh wawasan tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri, misalnya dengan menggunakan konsultan dari luar. Ya, ini tujuannya adalah untuk mencairkan budaya organisasi. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka akan menggunakan jasa konsultan ketika mereka ingin membuat perubahan, karena konsultan itu dianggap ahli dan perlu untuk didengarkan. Dan dari konsultan itu yang mungkin bisa melihat sesuatu secara netral. Ketika seorang konsultan itu mengajukan A, B, C, D, begitu ya, mungkin orang-orang di dalamnya itu tidak akan punya anggapan bahwa oh, dia mengambil keputusan begini karena dia punya kepentingan ini begitu. Tetapi karena apa? Karena yang mengajukan usulan ini adalah konsultan, bukan dari orang di dalam itu atau pimpinan salah satunya, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah evolusi terkelola melalui hibrida, ya, revolusi melalui orang luar. Di sini di mana pendekatannya berguna ketika budaya perlu diubah, ya, tetapi sebagai akibatnya organisasi dapat kehilangan identitasnya. Mengapa? Karena menggunakan revolusi dari orang luar, bukan dari orang dalam. Gitu. Bisa kalian bayangkan gitu. Misalnya Sekolah Maitreya Wira yang mungkin basisnya adalah Buddha Maitreya, kemudian yang dijadikan sebagai diajak untuk melakukan revolusi itu adalah orang-orang dari keyakinan agama lain gitu. Kalau memang hal-hal yang ingin diubah itu bukan sesuatu yang sangat fundamental, itu mungkin itu bukan masalah. Tapi kalau memang itu akan mengubah sesuatu yang sangat fundamental dan mendasar, mungkin itu akan menjadi masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan terencana dan pengembangan organisasi, di mana di sini perbedaannya melalui pertumbuhan dan peningkatan kompleksitas dapat menyebabkan meningkatnya subbudaya yang masuk ke dalam konflik. Ya, seseorang konsultan itu memulai program perubahan itu dengan mengurangi konflik dan melibatkan semacam perubahan budaya. Berikutnya adalah rayuan teknologi, di mana di sini perubahan teknologi dapat membawa perubahan budaya karena mereka mengubah pola perilaku dan memaksa organisasi untuk memeriksa cara mereka dalam menjalankan bisnis. Dan berikutnya adalah perubahan yang dapat terjadi melalui perbedaan antara nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Ya, ini disebut dengan perubahan melalui skandal atau ledakan mitos, ya, karena ini dari nilai-nilai yang dianut oleh organisasi itu praktek yang benar-benar dilakukan itu seperti apa. Ya, di mana di sini seorang whistleblower itu mendapat mengungkapkan misalnya bagaimana standar etika dilewati dengan kondisi-kondisi tertentu, ya, bagaimana prosedur keselamatan diabaikan, kebijakan promosi dirusak dan lain sebagainya. Berikutnya adalah inkrementalisme,
Incrementalisme itu merupakan perubahan budaya yang dilaksanakan secara bertahap selama beberapa tahun dan hampir tidak diperhatikan, ya. Misalnya tentang kebijakan rekrutmen, seleksi, ya, di mana di sini dapat mengakibatkan semua posisi kunci di perusahaan diisi oleh orang-orang yang bertindak menurut asumsi yang berbeda dari budaya yang lama, ya. Artinya dianggap rekrutmen ya udah gini aja gitu, seleksi ya gini aja, nggak perlu gimana gitu ya, nggak tidak perlu sangat difokuskan atau menghabiskan energi terlalu banyak di sana. Padahal eh, sebuah organisasi dalam hal perekrutan dan seleksi itu merupakan sesuatu hal yang penting, ya, sesuatu hal yang penting, karena kalau itu diabaikan mungkin bisa menghasilkan damage yang cukup besar. Kemudian berikutnya itu adalah persuasi koersif, di mana di sini perputaran budaya biasanya dalam budaya yang matang, di mana agen-agen perubahan mungkin seperti manajer senior itu menentang, ya, asumsi yang lama, kemudian mengajukan yang baru dan memberikan keamanan psikologis kepada manajer kunci dengan memberikan penghargaan kepada mereka karena mereka menerima asumsi baru tersebut. Ya, biasanya diberikan reward. Ayo kita lakukan ini, kalau kamu lakukan ini kita kasih reward gitu. Yang berikutnya adalah turnaround, ya. Turnaround itu adalah seorang individu atau tim turnaround memiliki gagasan yang jelas tentang kemana organisasi itu harus dibawa dan bagaimana menuju ke sana, ya. Beberapa ataupun semua mekanisme tersebut itu digunakan saat tersebut tidak dibekukan dan keamanan psikologis ditawarkan untuk mengurangi resistensi atau kekebalan. Dan kemudian yang terakhir ini ya adalah reorganisasi atau kelahiran kembali. Nah, yang ini agak-agak sangar kali ya. Ini lebih istilahnya itu drastis perubahannya, di mana semua kelompok yang menyandang budaya lama itu disingkirkan, itu dibuang, dipotong, kemudian diambil, diganti dengan kelompok baru. Supaya apa? Supaya budayanya menjadi lebih segar. Ya, itu adalah cara-cara perubahan budaya dalam proses budaya tersebut. Dan bagaimana perubahan organisasi dalam lingkungan global? Ya, perubahan organisasi di perusahaan yang beroperasi di sejumlah budaya itu tidak hanya bertampak instrumental, artinya tidak hanya bertampak pada tujuannya bukan hanya untuk menjadi lebih hemat biaya atau berorientasi pasar, tapi juga akan berdampak transformasional, yaitu apa? Yaitu dia memberikan cara berpikir yang baru. Jadi tujuan dari perubahan organisasi itu selain instrumental, dia juga transformasional. Dan juga multinasional sejati itu tidak mensubordinasikan budaya nasional. Artinya perusahaan-perusahaan multinasional itu mereka tidak mengabaikan budaya nasional, tetapi menganggapnya sebagai sumber pembelajaran dan peningkatan sinergi bagi perusahaannya. Oke. Nah, terdapat dua dimensi yang digunakan untuk membedakan kriteria efektivitas, di mana yang satu itu menekankan pada fleksibilitas dan keleluasaan atau stabilitas dan kontrol, sedangkan yang lainnya itu menekankan baik secara orientasi internal yang disebut dengan integrasi dan kesatuan ataupun orientasi eksternal, di mana mereka berfokus pada diferensiasi dan persaingan. Dan kedua dimensi ini menghasilkan ada 4 kuadran yang masing-masing mewakili seperangkat nilai yang menjadi dasar penilaian tentang organisasi. Kuadran-kuadran tersebut itu saling bertentangan atau bersaing secara diagonal. Nah, kalian bisa melihatnya dari gambar ini. Ya, ada klan, ya, ada adhokrasi, hierarki, kemudian berorientasi pada pasar, ya, dan itu secara diagonal itu mereka berlawanan seperti itu. Nah, bagaimana dengan budaya hierarki? Ya, budaya hierarki itu biasanya dia lebih menghargai tradisi, kontinuitas, rasionalisasi dan regulasi, ya. Lalu bagaimana dengan budaya pasar? Nah, budaya pasar itu dia lebih menghargai stabilitas dan kontrol, tetapi dia berfokus pada masalah eksternal daripada internal. Sedangkan pada budaya klan itu berfokus pada masalah internal dan fleksibilitas serta kebijakan daripada mencari stabilitas dan kontrol. Bagaimana dengan budaya adhokrasi? Budaya adhokrasi itu berfokus pada isu-isu eksternal dan menghargai fleksibilitas. Nah, itulah perbedaan-perbedaan mereka, ya. Kalian bisa membaca lagi dari PDF yang bisa kalian download dari e-learning tentunya. Oke. Dan instrumen penilaian budaya organisasi itu digunakan untuk melakukan diagnosis yang dijelaskan secara rinci oleh Cameron dan Quinn, di mana bentuknya itu berupa sebuah kuesioner
dan responden bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari 6 item. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab itu dalam konteks budaya organisasi saat ini kemudian dijawab lagi dalam hal apa yang menurut responden harus dikembangkan. Jadi yang dijawab itu dari kuesioner itu adalah konteks budaya organisasi yang saat ini terjadi, lalu dijawab lagi apa yang menurut mereka harus dikembangkan atau apa yang mereka harapkan untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan. Nah, setelah profil organisasi saat ini dan masa depan itu telah disusun, maka mereka dapat diperiksa dari beberapa sudut. Yang pertama adalah jenis budaya apa yang paling ditekankan, ya, apakah itu asumsi dasarnya, gaya manajemennya, ataupun nilai apa yang dominan di sana. Yang kedua bisa dilihat dari sudut perbedaan apa yang ada di antara profil saat ini dan masa depan. Apa yang perlu dilakukan untuk menutupi kesenjangan-kesenjangan ataupun celah-celah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah berapa derajat kesesuaian antara tanggapan individu terhadap pertanyaan. Ya, sejauh mana nilai dan asumsi dimiliki secara bersama. Ya, nah jadi itu eh, cara atau instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian dari budaya organisasi. Nah, kalian memiliki tugas di e-learning untuk memberikan postingan dan komentar dari forum diskusi. Ya, saya ada memasukkan tentang ada satu kasus ya dari salah satu startup itu. Kalian bisa berkomentar di sana dan jangan lupa untuk menjawab kuis dari pertanyaan saya di e-learning juga. Dan saya ingatkan lagi juga jangan lupa untuk absensi pada hari Jumat tanggal 8 ya, pukul 18.30 sampai dengan pukul 21 di bagian general, dan selamat mengerjakan ujian tengah semester dan paling lambat dikumpulkan untuk ujian tengah semester itu di tanggal 15 Oktober. Oke, selamat belajar. Terima kasih.